Untuk, saya sendiri dan teman-teman saya juga yang dari Sabah, itu, sangat membantu adanya program beasiswa adik ini tuh, sangat membantu yang ada orang tua di orang TKI yang ada di Malaysia, yang mungkin bisa dibilang sayang sekali soal pendidikan, dengan ekonomi juga mungkin. Halo insan Dikti Saintek, balik lagi di Dikti Saintek Menyapa, podcast yang selalu hadir dengan cerita inspiratif seputar dunia kampus, sains, dan teknologi. Pada kesempatan ini, kita akan bahas satu program luar biasa dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, yaitu Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi atau yang biasa dikenal dengan program ADIK. Dan hari ini kita sudah kedatangan sosok muda yang luar biasa, yaitu Muhammad Hafiz, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta semester 5 di jurusan Teknik Informatika yang punya kisah luar biasa. Gak cuma aktif di kampus, Hafiz juga berprestasi di ajang internasional. Ia berhasil meraih Gold Medal dan Best Food Award di Malaysia Invention and Innovation Expo 2024. Nah, kita langsung sapa aja narasumber kita hari ini. Halo Hafiz, apa kabar? Halo juga, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semangat hari ini? Tetap harus semangat. Oke, luar biasa nih Hafiz. Tadi aku sempat lihat dan ngobrol juga ya kalau prestasinya banyak banget. Tadi dari jurusan Teknik Informatika? Iya, betul. Betul, dan minatnya itu ada di cyber security kalau nggak salah. Iya, benar. Hafiz, coba ceritain dong, kamu bikin karya apa sih kemarin di Malaysia? Gimana awalnya kamu bisa ikut kompetisi itu? Kebetulan saya mengikuti lomba ini tuh ada 5 peserta dari tim saya sendiri. Saya sebagai mengatur semua program dari si Smart UV ini. Kebetulan di situ di kelompok itu tuh anak Malaysia semua, dan 4 anak itu jurusan teknik elektro dan saya sendiri teknik informatika. Oke, terus dari 4 itu berarti bahasa yang dipakai karena tadi Malaysia pakai bahasa apa kalau ngobrol tuh, Fis? Lebih tepatnya bahasa Sabah. Oh, bahasa Sabah. Ya, bahasa Malaysia juga. Oh, menarik. Jadi Hafiz bisa bahasa Sabah ya? Iya, bisa. Oke, nah kalau boleh tahu kamu bawa topik atau ilmu apa nih ke yang tadi di Malaysia itu? Kebetulan kami menciptakan sebuah tong sampah yang Smart UV. Jadi dalam tong sampah itu bisa mematikan atau membunuh bakteri yang ada di dalam tong sampah itu dengan adanya Smart UV ini. Oh, oke. Jadi dibantu oleh teman-teman dari teknik elektro ya? Iya, benar. Jadi Smart UV teknologi, tempat sampah otomatis yang bisa mendeteksi Iya, dan mendeteksi. mensterilkan Iya, gitu. benar. Oke, keren banget nih Hafiz. Nah, gimana sih awal mula ide ini muncul? Apakah ini proyek tugas kuliah mungkin, atau memang Hafiz sendiri yang punya keresahan soal lingkungan? Kebetulan saya tuh memikirkan masa depan. Kenapa sih orang-orang itu atau yang ada di dunia nggak memikir untuk membunuh atau mematikan bakteri itu dalam tong sampah, sehingga tidak adanya virus atau apapun itulah jangkit dari adanya kotoran dalam tong sampah itu. Jadi kita tuh menciptakan di sini tuh tong sampah otomatis itu. Yang punya ide itu dari teman saya. Saya cuman penasaran untuk terjun di dunia tentang teknologi ini. Oh, oke. Nah, sebagai mahasiswa teknik informatika yang ada di dalam tim itu, apa sih bagian tersulit yang Hafiz alami selama melakukan atau membuat inovasi tersebut? Mungkin dalam sebuah bahasa atau programnya itu. Yang mendeteksi dalam 30 cm, yang awalnya kita mendeteksi 30 cm itu tong sampahnya otomatis kebuka.
Oke. Ya, di situ ada kesulitan sedikit sehingga kita bisa mendeteksi cuman 15 cm. Oh, sensornya berarti Iya, iya begitu benar ya? sensornya. Oh, keren. Oke, nah kalau dilihat dari sisi manfaatnya, kira-kira siapa sih yang paling bisa terbantu dengan inovasi yang Hafiz dan tim buat ini? Terbantu ya tentu masyarakat Indonesia menurut saya itu sangat terbantu jika ada tong sampah seperti ini. Tadi dari ide yang keren banget nih Hafiz, gimana sih rasanya bersaing dengan peserta-peserta lainnya dari berbagai negara tentunya ya, dan akhirnya bisa dapat medali emas? Sungguh saya waktu itu sangat percaya diri untuk mendapatkan juara ini dikarenakan teman saya ini sudah beberapa kali menjuarai tentang innovation ini. Jadi saya sangat percayalah dengan saya sendiri, dengan tim saya sendiri. Oh, oke. Jadi bangga juga lah ya Bangga, pada cukup akhirnya bangga. medali emas. Iya. Dan Hafiz satu-satunya dari Indonesia ya? Iya benar. Dari timnya Hafiz itu? Iya benar. Oke, nah tadi Hafiz bilang kalau bahasa yang digunakan adalah bahasa Sabah. Iya benar, bahasa Nah, Sabah. sekarang coba kita mundur sedikit nih ke awal cerita. Hafiz lahir di Sabah dan Malaysia, dan kemudian lanjut SMA di Lamongan. Nah, itu gimana ceritanya, Hafiz, sampai bisa akhirnya SMA di Lamongan dan akhirnya berkuliah di PNJ atau Politeknik Negeri Jakarta? Oke, kebetulan saya dari lahir besarnya itu di Malaysia, lebih tepatnya di Sabah. Orang tua saya itu masih berdarah Indonesia atau bangsa Indonesia. Kalau dari ibu saya itu lebih tepatnya orang Sulawesi Selatan. Kalau ayah saya itu asli orang NTT, lebih tepatnya di Kupang. Nah, setelah saya menjalani SMP, saya mengikuti program yang namanya beasiswa ADEM. Nah, di beasiswa ADEM itu program yang menjalani ke jenjang SMA. Nah, setelah itu alhamdulillah saya keterima di SMK Abdurrahman Wahid yang ada di Lamongan. Nah, setelah saya sekolah di SMK Abdurrahman Wahid, itu saya mengikuti sebuah program beasiswa adik yang menurut saya itu cukup membantu diri saya sendiri dan keluarga saya sendiri untuk meringani beban keluarga saya. Adanya program beasiswa afirmasi adik ini, setelah saya mengikuti program beasiswa afirmasi adik ini, alhamdulillah saya keterima di Politeknik Negeri Jakarta dengan program studi teknik informatika. Nah, setelah saya mendapatkan beasiswa di Politeknik Negeri Jakarta, alhamdulillah saya mengukir prestasi di semester 2. Nah, di situ saya sangat bangga dengan diri saya sendiri. Saya bersyukur adanya juga program beasiswa adik ini. Oke, luar biasa nih dari cerita Hafiz. Kira-kira apa sih tantangan terbesar Hafiz yang Hafiz hadapi di awal-awal mulai perkuliahan? Tantangan terbesar saya itu adalah konsisten. Yang dari semester 1 hingga sampai saat ini semester 5 itulah mempertahankan nilai IPK. Jadi saya tuh selalu berpikir kalau saya berhenti atau tiba-tiba nilai IP atau IPK-nya itu turun, saya harus berpikir ada orang tua saya yang selalu mendorong saya untuk semangat kuliah dari saya TK, mulai dari saya masuk sampai detik ini tuh sangat sedih sekali jika saya membayangi orang tua saya. Oke, wah terharu juga ya mendengar cerita Hafiz ini. Berarti yang paling berperan dalam mendorong Hafiz untuk terus kuliah, pertama orang tua ya? Iya. Ada lagi selain itu lingkungan yang lain? Mungkin dari keluarga saya, dari ayah ataupun dari ibu itu sangat membantu membakar semangat saya, apalagi dengan teman-teman saya yang ada di Malaysia ataupun di Indonesia. Oke, baik. Nah, Hafiz, apa momen yang paling mengubah hidup Hafiz selama proses ini sampai Hafiz bisa ada di titik ini? Yang mengubah itu adalah menurut saya itu dari
didikan orang tua saya sendiri yang super duper, yang bisa mengubah diri saya yang awalnya tidak tahu apa-apa jadi tahu apa ini segala macam. Oke, Hafiz. Sangat menyentuh juga ya, karena selalu ingat orang tua dan itu juga jadi bahan bakar kita untuk terus semangat dan mempertahankan nilai-nilai Hafiz tadi. Nah, sekarang kita bahas sedikit tentang beasiswa afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. Hafiz, kamu kan penerima ADIK jalur repatriasi ya? Mungkin banyak yang belum tahu nih bahwa jalur repatriasi ini juga jadi bagian dari program ADIK untuk putra-putri keluarga pekerja migran Indonesia. Nah, Hafiz, bisa diceritain gimana awalnya tahu tentang program ini dan proses sampai akhirnya Hafiz bisa diterima? Mungkin teman-teman di Indonesia itu mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa sekolah Indonesia yang ada di Malaysia itu ada. Jadi saya mulai dari TK itu bersekolah sekolah Indonesia yang ada di Malaysia. Jadi setelah saya SD, SMP, nah di situ kita diajar dengan guru dari Indonesia juga. Nah setelah saya lulus SMP, kebetulan guru saya menawarkan program beasiswa. Nah, di situ saya sangat happy atau bersemangat untuk mengikuti program beasiswa itu. Nah, setelah saya mengikuti program beasiswa ADEM itu, alhamdulillah saya keterima di SMK Abdurrahman Wahid. Di situ saya bersekolah selama 2,5 tahun dikarenakan waktu tahun 2020 itu ada COVID. Jadi di semester 1 kita belajarnya secara online. Nah, setelah saya lulus di SMK Abdurrahman Wahid ini, saya mendengar bahwa ada lanjutan beasiswa dari ADEM ke beasiswa afirmasi ADIK ini. Nah, setelah itu saya mendaftar di program beasiswa ADIK ini. Alhamdulillah saya keterima lagi di program beasiswa afirmasi ADIK di Politeknik Negeri Jakarta, program studi teknik informatika. Oke, berarti taunya dari sekolah ada lanjutan program ini? Lebih tepatnya tahu dari teman-teman dari yang sudah lulus, terus alumni ya? Informasinya dikasih lagi sama guru gitu. Oh, oke, baik. Nah, menurut Hafiz, apa peran program ADIK dalam membuka kesempatan buat kamu dan teman-teman lain untuk kesempatan lanjut kuliah? Untuk saya sendiri dan teman-teman saya juga yang dari Sabah itu sangat membantu. Adanya program beasiswa ADIK ini tuh sangat membantu orang TKI yang ada di Malaysia, yang mungkin bisa dibilang sayang sekali soal pendidikan, dengan ekonomi juga mungkin adanya sebuah program beasiswa ADIK ini cukup membantu diri saya dan teman-teman saya. Ya, jadi saya mohon ke depannya ADIK harus ada untuk mendukung anak-anak TKI yang ada di Malaysia ataupun di negara manapun itu. Saya harap ADIK tidak pernah akan hilang untuk membantu anak-anak TKI. Amin. Oke. Hafiz, terima kasih dan semangat ya Hafiz ya. Berarti Hafiz sendiri merasakan dukungan dari program ini. Apa yang paling Hafiz rasakan? Dari bantuan biaya kah? Atau ada pembinaannya? Atau dukungan atau komunitasnya? Apa yang paling berasa? Menurut saya bantuan dari ADIK ini dari membantu biaya untuk perkuliahan, terus ada juga membela negara, membina karakter dari kita, dari diri kita sendiri. Nah, dari biaya cukup sangat membantu menurut saya.
Oke, baik. Nah, kalau lihat ke belakang lagi nih Hafiz, apa hal yang paling kamu syukuri dari pengalaman ikut adik? Yang paling saya syukuri adik bisa membantu ekonomi dari perkuliahan saya, terus meringani pengeluaran dari orang tua saya sendiri. Dan mungkin teman-teman yang lain juga yang mendapatkan beasiswa adik ini sama yang saya rasakan. Baik, jadi sangat membantu ya Iya, untuk sangat. melancarkan aktivitas kuliah. Jadi Hafiz bisa fokus kuliah dan berprestasi tanpa beban biaya yang harus dipikirkan begitu ya. Berarti dari dalam diri Hafiz juga sudah memang adaptif begitu ya. Iya. Dan tidak heran Hafiz juga aktif di kuliah, kampus, organisasi kalau nggak salah di UKM. Iya, Apakah ikut juga? di UKM juga ya. Oke, nah kalau boleh diceritain aktif di UKM itu sebagai apa nih Hafiz? Dan boleh sedikit diceritain gimana pengalaman Hafiz di sana, apa yang Hafiz pelajari dari kegiatan-kegiatan yang Hafiz ikutin di kampus. Kebetulan saya itu sangat minat di bidang olahraga, salah satunya voli. Nah, Oke. di situ saya mengembangkan bakat saya di voli dan alhamdulillah saya masuk di bagian anggota BPH atau K3 gitu. Polvok. Oh, iya. Polvok. Iya. Jadi badan pengurus harian di Iya, sana. benar. Nah, sehari-hari apa yang Hafiz pelajari dari pengalaman organisasi itu? Misal jadi lebih mungkin gampang bergaul atau dapat teman baru. Salah satunya saya bisa mengetahui dari saya sendiri bagian K3 atau bagian kesehatan itu saya bisa mengetahui mana nih tempat yang bagus untuk latihan. Hafiz, tadi tuh kita udah sharing-sharing banyak ya soal program adik dan juga latar belakang Hafiz. Tadi udah lumayan serius dan terharu juga, mungkin yang menonton juga jadi lebih tahu nih bagaimana program adik. Sekarang kita santai-santai ya Hafiz. Kita mau main games, mini games. Hafiz siap? Siap. Siap. Oke. Jadi ini gamenya simpel aja. Aku cuma mau tanya satu pertanyaan dan Hafiz bisa jawab dengan cepat dan singkat. Oke. Apa yang terpikirkan aja. Kita. Oke, ini game santai aja. Hafiz sudah siap? Siap. Siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Hafiz kan anak teknik informatika ya? Iya. Hafiz kalau coding paling suka pakai bahasa apa? Bahasa C++. C++. Oke. Kemudian, Hafiz lebih suka ngoding pagi atau malam? Malam. Malam. Iya. Oke, kenapa tuh? Karena lebih bisa berpikir luas, tenang gitu. Oh, Kalau- dan idenya mungkin muncul juga Iya, kalau benar. malam kreatifnya. Oke, nah pernah ngalamin laptop ngehang gak nih? Aduh, pernah lagi. Oh pernah, Iya. oke. Nah kalau laptop Hafiz ngehang pas udah mau deadline, hal pertama apa yang Hafiz lakukan? Pinjam laptop teman. Oh langsung Iya. pinjem. Iya. Oke, apakah ada perusahaan impian Hafiz dan kamu pengen banget kerja di sana? Tentunya di perusahaan Google. Google. Iya. Oke, menarik. Nah terakhir nih, tadi Hafiz sudah bikin inovasi ya. Iya. Kalau bisa bikin inovasi lagi, Hafiz mau bikin inovasi apa? Sejauh ini saya memikirkan untuk membuat inovasi dari keran air yang bisa mengetahui suhu dari suhu teriknya suhu matahari, dan jika melebihi dari suhu itu bisa menyiram tanaman yang ada di sekitar situ. Oke, itu muncul dari kesadaran Hafiz tentang lingkungan juga ya? Iya. Oke, tadi kita udah main games nih, Hafiz makasih udah ikutan. Sekarang, karena Hafiz udah ada di titik ini, boleh dong kasih tahu apa harapan Hafiz untuk adik-adik lain yang masih berjuang mengejar kuliah atau beasiswa? Saya cuman berpesan untuk adik-adik yang masih di bangku SMP ataupun SMA, jangan pernah takut untuk menempuh pendidikan dari SMA, kuliah, jangan pernah takut.
ayo kita meraih kesuksesan bersama-sama. Keterbatasan itu bukan menjadi penghalang ya Hafiz ya. Luar biasa banget obrolan kita bareng Hafiz hari ini. Dari ide sederhana di kampus bisa tembus ke ajang internasional, dan dari jalur repatriasi bisa kuliah di salah satu politeknik terbaik di Indonesia. Tentunya dengan program beasiswa adik dari Kemdikti Saintek memang jadi bukti nyata bahwa kesempatan pendidikan tinggi terbuka untuk semua, dari Papua, daerah khusus, anak adem, sampai putra-putri repatriasi di luar negeri. Nah, terima kasih Hafiz kami ucapkan sudah berbagi cerita inspiratif ya, dan salut banget dengan semangat belajarnya. Terima kasih juga untuk insan Dikti Saintek yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya Fiza, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap inspiratif, dan salam Dikti Saintek berdampak.